Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, kami anak-anakmu datang di pagi hari ini untuk menaikkan lagi doa dan pujian dan juga untuk mendengar firman. Biarlah dengan mendengar firman Bapa akan menjadi berkat bagi kami dan saudara-saudara kami yang berada di mana. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa atas hari baru ini. Berilah kami iman yang tumbuh, harapan yang kuat, dan kasih yang tulus. Jadikanlah setiap perkataan dan perbuatan yang akan kami lakukan menyenangkan hati. Jadikanlah kami penuh kasih seperti dirimu ketika mengasihi semua orang. Bimbinglah dan berkatilah kami pada hari ini. Biarkanlah kami selalu memuji dan memuliakan Engkau setiap hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan mendengarkan kitab Wahyu pasal yang ke-8. Pembacaan akan dibawakan oleh Bang Ara. Kami persilakan. Wahyu 8, meterai yang ke-7, 1-13. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke depan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi, bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama 6. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama binatang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang
hari tidak terang. Dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang bacaan firman buat kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selanjutnya renungan firman untuk hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Frans. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kita bersyukur kita dibangunkan Tuhan dalam keadaan yang sehat. Nah, pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan renungan kita dari Kitab Wahyu yang kita sudah sampai di pasal yang ke-8. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa penghukuman yang diuraikan di dalam pasal-pasal Kitab Wahyu, khusus dari pasal 6 dan seterusnya, itu terjadi pada masa tribulasi. Ya, terjadi pada waktu gereja telah diangkat dan dunia berada di bawah satu tangan kekuasaan, yaitu antikris. Dan pada waktu itu Tuhan akan mencurahkan murkanya atas seluruh permukaan bumi dan juga melingkupi seluruh alam semesta. Murka, ya. Jadi ini adalah masa di mana Tuhan mencurahkan murka. Nah, jadi supaya saudara jangan sampai ada pemahaman yang mengatakan bahwa ini peristiwa yang terjadi di zaman gereja. Ya, zaman gereja itu adalah zaman anugerah. Allah memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk bertobat dan berpaling kepada Allah, diselamatkan hanya karena iman. Tetapi sesudah zaman anugerah itu berakhir, yang ditandai dengan terjadinya rapture atau pengangkatan gereja ke awan-awan, maka kemudian dimulai satu zaman yang singkat, ya, zaman antikris yang penuh dengan penderitaan. Makanya dikenal sebagai the Great Tribulation Period. Nah, itulah periode di mana terjadi pasal-pasal yang kita renungkan berikut ini. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ya, jadi materai yang ke-6 itu sudah dibuka dengan berbagai jenis penghukuman yang maha dahsyat itu. Dibuka sekarang materai yang ke-7. Tetapi materai yang ke-7 ini tidak berisi satu penghukuman. Tetapi materai yang ke-7 ini berisi 7 daftar penghukuman-penghukuman yang Tuhan akan curahkan ke atas muka bumi. Ya, dan ketika materai yang ke-7 itu dibuka, sunyi senyaplah di surga. Ya, ini menandakan situasi yang tegang. Ya, tegang bukan karena mereka ketakutan, tetapi betapa dahsyatnya penghukuman yang akan dicurahkan ke atas muka bumi ini, sehingga penghuni surga pada waktu itu akan merasa ya tegang, apalagi di sini sunyi senyap. Ya,
apa ini? Mau melarang dia tidak mungkin dilarang, mau diterima ya memang harus diterima, dan pada waktu itu dicurahkan ke atas muka bumi, maka terjadi malapetaka yang melampaui kedahsyatannya dari apa yang sudah dinyatakan melalui keenam materai. Nah, kesunyian, keheningan, ketegangan tanda petik itu terjadi selama setengah jam. Nah, kenapa setengah jam ini saya harus angkat untuk saya uraikan kepada Bapak Ibu? Bahwa kitab Wahyu itu konsisten dengan keterangan waktu. Dan keterangan-keterangan waktu di dalam kitab Wahyu ini itu bermakna secara literal. Ya. Jadi setengah jam ini ya waktu manusia 30 menit. Sehingga nanti kalau kita masuk di dalam 1000 tahun, jangan ada orang yang kemudian seenaknya, semau-maunya mengatakan 1000 itu adalah periode waktu yang simbol dari satu periode waktu yang panjang yang tidak tentu. Lalu bagaimana dengan yang setengah jam ini? Melambangkan apa setengah jam ini? Nah, bagi saya ini bukan perlambang, ini adalah periode waktu yang terjadi secara literal. Kitab Wahyu seluruhnya, keterangan waktu itu penafsirannya literal dan bukan simbolik. Ya. Nah, saya harap Bapak Ibu yang mendengarkan ini kembali mengingat 4 pola penafsiran yang saya sudah terangkan di pendahuluan itu. Simbolik. Nah, dengan ini secara perlahan-lahan sesuai dengan ayat-ayat yang saya temukan, saya kikis habis itu penafsiran yang alegori, yang simbolik, yang idealis itu. Bahwa itu tidak berdasar secara penuh kepada kitab Wahyu, walaupun di dalam kitab Wahyu itu ada pernyataan-pernyataan yang memang bermakna simbolik. Itu dimungkinkan karena sifat dari kitab Wahyu, selain dia literal, dia nubuatan, profetik, dan dia juga adalah puisi. Ya, jadi ada beberapa jenis sastra di dalam kitab Wahyu yang saudara perlu pahami ketika saudara mau memahami kitab Wahyu itu secara menyeluruh, mendasar dan benar. Ya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya. Saudara bisa membayangkan ketika detik-detik mau terjadi sesuatu peristiwa besar itu, betapa akan terjadi satu perasaan. Ya, contoh saja nih, saudara ya, tetangga-tetangga saya itu seringkali melakukan satu pesta perkawinan atau pesta sunatan, terutama kalau orang-orang Betawi, itu mereka menggantung petasan, namanya petasan gantung itu, yang mungkin ada ratusan di situ, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, pada saat petugas itu mau menyulut sumbu yang paling bawah dari petasan itu, maka semua orang yang menyaksikan itu tutup telinga. Nah, itu gambarannya ya. Satu analogi yang sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Betapa menegangkan karena detik-detik menuju kepada pencurahan murka Allah yang dahsyat ke atas muka bumi ini. Nah, ketika prosesi itu terjadi, maka ketegangan makin terasa. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ya, jadi sekarang di ayat 2 itu, sangkakala itu sudah ada di tangan para malaikat, tinggal ditiup lalu terjadi peristiwa. Tetapi sebelum ditiup, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Nah, ini
memberikan kepada kita saudara-saudara bahwa memang ada masa di mana Tuhan berdiam atas doa kita. Ya, ini saya tarik kemari ya, tetapi yang berdoa di sini bukan kita ya di dalam ayat ini. Saya hanya mau coba untuk menarik implementasinya. Ada waktu-waktu di mana seperti Tuhan berdiam atas doa-doa kita, tetapi sebenarnya di dalam rancangan Tuhan itu, Tuhan sendiri sudah punya waktu untuk mengabulkan doa-doa kita itu. Nah, sama seperti di sini. Ya, orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus di sini? Ini bukan gereja. Ya, orang-orang kudus ini bukan gereja, saudara dan saya. Tetapi orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang baru percaya ketika zaman Antikris itu dimulai. Dan itu banyak jumlahnya. Ya, kita sudah ketemukan itu di pasal 7. Dari segala suku, kaum, dan bahasa. Tak terhitung jumlahnya. Ya. Nah, orang-orang itu menaikkan doa. Ya, seperti materai yang kelima itu. Ya. Tuhan, kapankah engkau membalaskan kepada mereka ini? Ya. Dosa, kejahatan yang mereka telah lakukan terhadap kami. Nah, itu jadi kita melihat di sini bahwa pada akhirnya doa orang-orang kudus yang naik ke takhta Allah itu dikabulkan, ya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Nah, inilah jawaban doa orang-orang kudus yang mati syahid di bawah mezbah di materai yang kelima itu. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami ini, tetapi di kampung saya pernah, dan apa yang saya nonton di TV, Amerika juga saudara sering melihat ini. Bagaimana ketika terjadi angin puting beliung, hujan yang deras disertai dengan angin yang kencang, disertai dengan halilintar. Pohon-pohon tumbang, tiang-tiang listrik pada tumbang, rumah-rumah pada tumbang, ya. Kalau di Amerika itu sampai trek tronton itu diangkat melayang ke langit lalu diterbangkan berkilo-kilo jauhnya. Nah, jadi itu satu pemandangan yang kita lihat sehari-hari, dan kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara-saudara, saya bacakan beberapa peristiwa dalam Alkitab yang memperlihatkan peristiwa yang terjadi seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, tetapi memiliki intensitas yang lebih kitab Wahyu ini. Ya, nah ini sekali lagi memberikan kepada saudara satu kenyataan bahwa kitab Wahyu itu tidak simbolik, tetapi apa yang dinyatakan di dalamnya itu adalah sejarah yang terulang. Nah, kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan itu. Nah, ini ketika Musa naik ke atas bukit Sinai itu, di atas bukit Sinai itu, dia bertemu Tuhan, dan apa yang terjadi di sana itu seperti dikatakan ini, ada guru yang begitu dahsyat sehingga orang-orang yang ada di perkemahan itu menjadi ketakutan. Nah, saya belum pernah ke Gunung Sinai, saudara-saudara, tetapi pernah dinonton video antara puncak gunung dengan kaki bukit itu cukup jauh jaraknya, karena itu orang tidak kuat jalan kaki, orang-orang tertentu, karena itu dia harus naik unta. Nah, di atas gunung itu terjadi guru, tetapi kemudian orang-orang yang ada di kaki bukit itu merasa ketakutan oleh karena dahsyatnya. Nah, ini sejarah.
Ya, ini sejarah, bukan simbolik. Nah, kemudian dinyatakan pula terjadi dalam kitab Wahyu. Berarti kitab Wahyu itu juga adalah sejarah. Nah, saya baca satu ayat lagi. Di dalam Imamat 16 ayat yang ke-12. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu dibawanya masuk ke belakang tabir. Nah, ini tradisi atau ya pola liturgi, ya pola liturgi dari peribadatan orang-orang Israel dalam sistem keimaman pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh malaikat di surga, ya, dengan mengambil perbaraan itu, ini adalah sesuatu yang sudah terbiasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat di dalam kitab Wahyu pasal 8 yang kita baca ayat 4 dan ayat 5 ini, atau ayat 3 sampai ayat 5 ini adalah sesuatu pemandangan yang biasa. Cuma bedanya adalah ini dilakukan di tempat lain, bukan di atas bumi, tetapi di surga. Nah, karena itu saudara, maka apa yang kita lihat di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 5 ini adalah pendahuluan, ya, pendahuluan terjadinya peniupan sangkakala. Tetapi walaupun masih merupakan pendahuluan, itu luar biasa dahsyatnya, ya. Nih ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi yang dahsyat. Ya, ini pasti orang akan sandarkan kepalanya ke tembok, ke dinding, dan menutup kedua telinganya oleh karena dalam situasi yang begitu sangat menegangkan. Ya, cuma di sini tidak disebutkan korban-korbannya. Cuma ini membawa ancaman yang luar biasa bagi seluruh, ya, setiap dan seluruh penghuni bumi pada waktu itu. Nah, baru kita masuk pasal 6, ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es, api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, sepertiga bumi, ya, saya mulai dari situ, untuk juga mengikis pandangan preteris, ya, bahwa ini terjadi hanya di Eropa Barat, zaman Kekaisaran Romawi. Ya, ini sepertiga bumi. Seluruh Eropa saja belum cukup untuk sepertiga bumi. Ya, nah oleh karena itu maka penafsiran yang mengatakan ini sejarah terjadi di Eropa Barat itu juga perlu ditolak serta-merta. Karena Alkitab berbicara tentang seluruh bumi. Bukan Alkitab, kitab Wahyu berbicara seluruh bumi. Dan di sini ketika sangkakala pertama itu ditiup, maka sepertiga bumi itu seluruhnya mengalami dampak yang sangat dahsyat. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Hujan es, hujan api bercampur darah. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, kita baca beberapa ayat yang paralel dari Alkitab untuk saudara bisa melihat peristiwa-peristiwa yang juga dilihat dan dinubuatkan oleh para nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Ya, hujan es disertai api yang bercampur darah. Nah, ini bagaimana terjadi nih?
air, hujan, tetapi kok ada api. Nah, itu. Nah, di dalam Keluaran pasal 9 ayat 23 sampai 25 dikatakan begini. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam ayat 6 sampai 7 sudah pernah terjadi secara lokal di Mesir. Nah, jadi kalau orang mengatakan ini simbol, apakah yang dilakukan Musa di Mesir itu juga simbol? Ya, saudara mesti paham itu, ya, bahwa apa yang terjadi di Mesir adalah sejarah. Nah, oleh karena itu kalau nanti kitab Wahyu melakukan atau menyatakan sesuatu yang akan terjadi yang dilakukan oleh Tuhan, itu bukan simbol, tetapi itu peristiwa yang pengembangannya melampaui apa yang terjadi di Mesir, karena Mesir itu hanya satu negara yang luasnya tidak seberapa dibandingkan dengan sepertiga bumi. Nah, ada hujan es, api bercampur darah. Api itu gimana, saudara? Saya pernah dibawa oleh satu mantan pemuda saya ke Tanah Karo. Saya berkunjung ke Sumatera Utara, lalu saya dibawa ke rumahnya. Saya dibawa jalan-jalan ke kebun yang dirintis oleh orang tuanya, itu berapa gunung penuh dengan pohon-pohon pinang dan pohon duren. Nah, lalu dia tunjuk, Pak Pendeta lihat itu sana, itu pohon duren yang besar, tetapi terbakar. Loh, gimana bisa terbakar? Karena ada hujan, terjadi petir, lalu dia sambar pohon itu, terbakar dari atas sampai ke bawah. Dan bukan satu dua pohon, itu banyak sekali pohon duren yang dia tunjukkan seperti itu. Nah, jadi soal api turun dari langit, saudara nggak usah berpikir macam-macam, berhayal macam-macam. Itu real. Bagaimana ketika petir itu menyambar pohon-pohon dan pohon-pohon itu terbakar. Ya. Di dekat rumah saya dulu ketika masih jarang rumah, masih ada pohon-pohon kelapa karena bekas sawah gitu. Dan suatu ketika terjadi hujan besar dan pohon kelapa itu disambar petir dari ujung atas sampai ke pertengahan pohon kelapa itu. Itu langsung roboh, patah bagaikan kayu terbakar itu. Hitam, bahkan ada yang terbelah. Nah, jadi kalau Wahyu menyatakan tentang api menyambar dari langit, itu bukan sesuatu yang perlu dicari makna rohaninya, itu sejarah. Nah, bercampur darah itu dijelaskan di dalam Yehezkel pasal 38 ayat 22. Ya. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Ya, tumpahan darah. Ini nubuatan Nabi Yehezkel, ya. Apa yang akan dilakukan Tuhan pada masa tribulasi itu. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang. Nah, ini hujan belerang. Rupanya yang membuat udara itu menjadi merah, warnanya itu adalah belerang ini. Ya. Cuma saya belum pernah melihat belerang yang merah. Kalau ada orang yang pergi ke pertambangan belerang itu, keluar asap dari gunung
belerang itu ya ada yang kuning, ada yang putih, ya, tetapi yang merah itu jarang. Nah, tetapi penafsiran saya di sini bahwa warna merah yang dinyatakan sebagai darah di sini, ini adalah hujan yang bercampur dengan belerang merah itu sehingga nampak seperti darah yang ditumpahkan dari langit. Tetapi kemudian kalau kita baca belerang ini ternyata punya dampak yang sangat buruk bagi manusia kalau airnya itu diminum, air belerang, atau uapnya itu dihirup, maka itu akan menyebabkan iritasi di bagian pencernaan manusia itu, dan manusia itu akan mengalami satu penderitaan yang teramat sangat. Nah, jadi saudara-saudara, ini secara ilmiah saya tidak bisa menjelaskan ini lebih dalam, tetapi itulah yang saya baca sekilas bahwa belerang itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan mengalami satu penderitaan, keracunan, dan iritasi di bagian dalamnya itu. Itu perihnya itu. Ya, saudara yang sakit lambung itu, nah itu bayangkan itu secuil dari apa yang terjadi di dalam hujan bercampur darah itu. Nah, itulah saudara apa yang terjadi di sangkakala yang pertama. Ya, itu kisahnya begitu. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Nah, sesuatu. Nah, ini tidak dijelaskan apa ini. Ya, hanya dikatakan seperti gunung. Berarti benda ini bukan sesuatu benda yang kecil, tetapi sesuatu yang besar, gunung. Ya, ukurannya juga tidak dijelaskan di sini. Hanya memang di sini sesuatu yang besar. Ya. Gunung itu bisa seperti gunung, tetapi gunung yang macam mana? Gunung Himalaya, Gunung Merapi di Jogja, ya. Nah, itu kalau di Jogja itu kecil itu. Tetapi kalau gunungnya itu seperti Gunung Himalaya, waduh. Nah, tetapi istilahnya gunung di sini, ukurannya tidak terlalu dipermasalahkan, ya. Gunung itu, benda itu menyala-nyala oleh api. Jadi dia dilemparkan ke atas laut, dan sepertiga laut itu menjadi darah. Nah, sepertiga laut. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara yang ahli ilmu bumi, lebih luas mana daratan atau lautan? Kalau tadi itu sepertiga daratan, ini sepertiga lautan, menjadi darah. Nah, darah ini dari mana? Ya, kalau dugaan saya ya salah satunya dari binatang-binatang yang ada di dalamnya itu. Karena dikatakan, dan matilah sepertiga dari makhluk yang bernyawa di dalam laut. Jadi ditimpa dengan benda yang berapi dari langit ke dalam laut itu, sepertiga makhluk di dalam laut itu menjadi korban mati, dan darahnya itu bertumpahan sehingga laut itu menjadi merah. Atau bisa juga dengan cara lain bahwa laut menjadi merah itu karena ada faktor lain selain faktor dari hewan-hewan itu. Nah, itu yang kedua. Lalu, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Jadi tidak ada kapal-kapal yang ada di sepertiga laut itu yang kemudian tetap mengapung di permukaan air. Semuanya tenggelam. Ya, semuanya tenggelam. Dan semua orang-orang juga yang ada di dalamnya ya pasti akan menjadi binasa oleh karena dahsyatnya gelombang yang diakibatkan dari benda yang jatuh dari langit itu. Ini tsunami. Ya. Berapa tahun yang lalu Selat Sunda itu dilanda dengan tsunami yang memakan korban, walaupun tidak sedahsyat yang di Aceh tahun 2004 itu. Tetapi makan korban. Beberapa artis yang sedang perform itu kemudian dilibas dengan
gelombang dari Selat Sunda itu dan mati beberapa di antaranya. Nah, diselidiki itu di bawah kaki Gunung Krakato itu ada gumpalan-gumpalan muntahan yang sudah menjadi dingin dari Gunung Krakato itu longsor di bawahnya. Nah, longsor di dalam laut mengakibatkan gelombang yang begitu besar, makan korban di Selat Sunda. Nah, ini jatuh dari langit. Selain bendanya itu sendiri begitu besar, tenaga oleh karena gaya tarik bumi yang menarik benda dari langit itu pasti akan dahsyat sehingga menimbulkan gelombang yang begitu besar, menenggelamkan sepertiga dari kapal-kapal di atas muka bumi. Nah, jadi saudara, ini saya sudah katakan di pendahuluan, kalau kita membaca kitab Wahyu ini dan mau memahami peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, maka saksikanlah seperti sedang menonton film. Ya, saksikanlah seperti menonton film itu. Saya pernah ke kota Aceh, lalu dibawa oleh teman untuk melihat kapal yang dulu di Lego di tengah laut untuk sebagai pembangkit listrik tenaga solar waktu itu untuk Aceh dan sekitarnya itu dihempaskan oleh tsunami itu dan berada di tengah-tengah kota, dijadikan museum. Ya, saya yakin itu sekarang masih ada di Aceh itu. Nah, itu jadi tsunami yang tingginya berapa meter itu membawa kapal sampai ke tengah-tengah kota. Nah, akan terjadi yang lebih dahsyat di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sangkakala yang kedua. Nah, lalu ayat 10, 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Ya, ini disebut bintang. Kalau yang tadi itu benda, ya, tetapi bintang atau planet. Salah satu planet yang jatuh ke atas muka bumi. Nah, ini bintang besar. Menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Ya. Jadi tadi ditimpa laut, sekarang yang ditimpa adalah sungai-sungai, mata air yang menjadi hulu sungai itu. Nah, saya bacakan dulu ayat-ayat paralelnya. Ya. Yang ayat 10, ayat paralelnya adalah Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini antikris itu ya, Lucifer yang dilemparkan ke bumi. Tapi itu bukan benda, itu makhluk, malaikat. Nah, ayat yang ke-11. Ayat paralel dari ayat yang ke-11. Yeremia 9 ayat yang ke-15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ibu dan minum racun. Aku akan. Jadi Yeremia menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada zaman antikris, dan ini dikatakan bahwa bangsa itu akan minum racun. Ya, makanan yang beripu juga itu makanan yang beracun. Nah, berarti saudara, ketika sangkakala yang ketiga ini ditiup, menimpa semua mata air,
maka mata air itu bukan saja rasanya menjadi pahit, tetapi mengandung racun. Dan apa yang terjadi ketika makhluk, hewan-hewan, dan manusia minum air yang sudah beracun itu, ya saudara bisa bayangkan. Dan itu terjadi. Ya, terjadi. Saudara ya, makanya adik Bu Eni, sekarang, ya saya bilang itu bukan sekarang, karena kalau ini sekarang terjadi, saudara akan susah untuk hidup ini dan susah untuk bersyukur kepada Tuhan, karena loh Tuhan kok memberikan kita minum yang beracun yang mematikan. Ya. Tetapi ini saya lokalisir peristiwa-peristiwa ini terjadi hanya di dalam masa tribulasi. Tetapi kitab Wahyu memberitahukan kita sejak sekarang itu. Ingat tujuan dari belajar kitab Wahyu yang saya sudah utarakan di pendahuluan itu, supaya kita betul-betul menjaga kondisi kehidupan kekristenan kita agar kita tidak mengalami hal seperti ini, gitu loh. Nah, itu sangkakala yang ketiga. Nah, lalu ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Nah, jadi bagaimana planet-planet di atas itu akan dibuat Tuhan sedemikian rupa. Sepertiga matahari tidak bercahaya, sepertiga bulan tidak bercahaya, sepertiga bintang-bintang juga tidak akan bercahaya. Dan ini mungkin saudara pikir ya film anak-anak gitu ya. Tetapi ini peristiwa-peristiwa alam yang sungguh-sungguh terjadi, dan coba kita baca dulu ayat-ayat yang paralel ya. Di dalam Yeremia 13 ayat yang ke-10, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Itu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, ya ini mendahului ayat yang ke-10. Apa yang terjadi di ayat yang ke-10 itu? Ayat 9 berkata, sesungguhnya hari Tuhan datang dengan kebengisan. Hari Tuhan datang dengan kebengisan. Dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang berdosa. Sebab, nah kita ke ayat yang ke-10 tadi itu. Ya, sebab. Jadi ini penghukuman. Penghukuman dari Tuhan untuk orang-orang berdosa di bumi. Ini tidak untuk gereja. Sekali lagi saya tegaskan ini. Tidak untuk gereja. Jadi kalau pendeta tadi mengatakan bahwa sudah terjadi sekarang ini, ya bagi saya itu penafsiran yang tidak berdasar sepenuhnya atau keseluruhannya kepada Alkitab. Karena ini hanya berlaku bagi orang-orang yang berdosa di bumi. Nah, Yesaya pasal 32 ayat yang ke-7 berkata, waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan. Jadi ini prosesnya, yaitu ternyata Tuhan akan menutupi sepertiga dari matahari itu dengan awan yang gelap,
sehingga cahaya dari matahari itu tidak bisa menembus dan sampai ke bumi. Ya, itu beberapa ayat itu. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang paralel dengan itu, tetapi ini sudah cukup. Berarti saudara bisa melihat di sini bahwa alam semesta ini itu sepenuhnya ada di dalam kontrol dari Tuhan. Tuhan mau buat kayak apa, itu suka-sukanya Tuhan. Ya. Jadi alam semesta sekarang ini menjadi anugerah bagi saudara dan saya, tetapi nanti alam semesta ini akan merupakan alat untuk menjatuhkan hukuman bagi umat manusia yang tidak terangkat pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi apa yang terjadi ketika sinar matahari tidak sampai ke bumi? Saya pernah menanam pohon dan itu di dalam ruangan. Karena tidak kena matahari, lalu layu, mati. Waktu saya masih kecil, saya memperhatikan, saudara, itu kebun orang tua saya. Kalau ada sebuah pohon yang rimbun, lalu di bawahnya ada pohon yang kecil, karena sinar matahari itu tertahan di atas pohon besar yang rimbun itu, maka pohon-pohon yang ada di bawahnya itu ya tidak bertumbuh normal. Bisa bertumbuh, tetapi kemudian dia harus mencari celah di mana dia bisa mendapatkan matahari. Dan kalau dia tidak mendapatkan matahari, maka akan kering. Maka pada umumnya di bawah pohon-pohon dalam kebun orang tua saya itu yang rimbun itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada rumput-rumput yang tumbuh di bawah oleh karena tidak ada matahari. Nah, berarti apa? Matahari ini sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan di atas muka bumi. Nah, ketika sepertiga dari matahari itu ditutup oleh awan yang gelap, itu berarti bahwa sepertiga bumi itu tidak ada kemungkinan untuk hidup oleh karena matahari yang merupakan salah satu faktor kehidupan di atas muka bumi itu ditutup oleh Tuhan. Dan itu penghukuman yang teramat dahsyat, saudara-saudara. Ya, betapa susahnya, betapa sengsaranya manusia atau makhluk-makhluk yang, terutama pohon-pohon itu, yang tidak mendapatkan sinar matahari itu karena tidak akan ada proses kehidupan di dalamnya. Ya, ini saya ingat sedikit ketika saya dulu di SMP belajar biologi, itu namanya fotosintesis itu. Bagaimana makanan yang diserap oleh akar-akar pohon itu dibawa ke daun-daun, nah lalu di daun-daun itu dimasak. Jadi dapurnya pohon-pohon itu adalah daun. Nah, kenapa bisa terjadi masak-memasak di daun-daun dari setiap pohon itu? Karena daun-daun itulah yang menangkap sinar matahari, panas matahari. Nah, ketika matahari itu ditutup dan cahayanya tidak lagi menyentuh bumi, maka pohon-pohon, makhluk-makhluk di bumi ini akan menderita dengan sangat amat. Nah, saudara-saudara, itu sangkakala yang keempat. Ditiup oleh malaikat yang keempat. Nah, lalu ayat yang ke-13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Nah, ini malaikat terbang di tengah-tengah langit disaksikan oleh semua mata dan dengan suara yang nyaring berkata, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi. Ya, yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Ini berarti intensitas, kualitas penghukuman yang terdapat di dalam sangkakala atau didampakkan oleh sangkakala 3 yang terakhir itu
akan lebih dahsyat dibandingkan dengan 4 sangkakala yang sudah ditiup di dalam pasal 8 ini. Ya, jadi saudara-saudara, ya ini saya agak sedikit merinding begitu ya, membayangkan, merasakan penderitaan umat manusia yang ada di atas muka bumi. Kemarin sore saya sambil duduk di kumpulan orang-orang yang merayakan 17-an itu, saya nonton video, dan entah di mana ini, mungkin di India, itu ada dalam satu gang itu lewat serombongan sapi. Nah, sapi yang terdepan itu berjalan bersama dengan anaknya. Lalu ada anak-anak kecil, mungkin berapa gitulah yang kelihatan dalam video itu, mengganggu sapi-sapi yang lewat itu, terutama yang di depan itu. Lalu induk sapi itu berbalik menyeruduk anak-anak itu, dan satu yang tersangkut di tanduk dari sapi itu kemudian dicampakkan ke tanah, lalu diseruduk. Nah, pada saat sapi itu sedang menyeruduk anak yang mengganggunya tadi itu teman-temannya berteriak histeris. Kemudian tetangga-tetangga datang juga berteriak histeris. Dan saya bisa bayangkan ada orang tua dari anak yang sedang diinjak-injak dan diseruduk oleh sapi itu. Itu dia berteriak-teriak dengan sangat keras, dengan suara yang begitu keras. Nah, itu satu orang diseruduk oleh sapi, itu membuat seluruh gang itu menjadi histeris karena malapetaka dialami oleh anak itu. Nah, itu satu orang, Bapak Ibu. Jadi itu tidak sampai mati. Ya. Nah, ini nanti sangkakala yang kelima, keenam. Nah, itu penghukuman sangkakala kelima, keenam itu hukuman. Sangkakala yang ketujuh itu daftar lagi. Ya, itu berisi daftar dari 7 cawan yang akan dicurahkan ke atas muka bumi. Ya, saudara, kita bersyukur. Ini saya sudah masuk ke dalam implementasinya. Kita bersyukur. Kita diselamatkan Tuhan dengan anugerah. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan ini. Ya, belum lagi kalau kita bandingkan masa tribulasi dengan lautan api. Ya, lautan api memang tidak banyak dideskripsikan di dalam Alkitab, tetapi lautan api itu adalah penderitaan yang berlangsung selama-lamanya. Dan itu alamat pasti yang dituju oleh sebagian umat manusia di bawah kolong langit ini. Saudara dan saya, alamat pastinya adalah surga, tempat kesenangan selama-lamanya. Karena saudara dan saya mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi celakalah mereka yang mengeraskan hatinya. Karena kalau dia tidak masuk di masa tribulasi, maka mereka akan masuk di dalam lautan api. Nah, karena itu sekarang saudara-saudara, jangan mengeluh, jangan komplain, jangan marah kepada Tuhan hanya oleh karena ada persoalan-persoalan kecil. Karena dari kitab Wahyu kita melihat persoalan-persoalan yang maha dahsyat yang dialami oleh umat manusia yang diam di atas bumi. Persoalan yang saudara alami adalah persoalan yang diizinkan Tuhan untuk membuat saudara semakin kuat dalam iman, semakin dewasa di dalam iman, dan semakin murni di dalam beriman kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita diberitahu apa yang akan terjadi ini, supaya dengan demikian kita semakin sungguh-sungguh di dalam berbakti dan beriman kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, doakanlah hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan Alkitab itu dengan benar, supaya mereka dapat terus dipakai Tuhan. Karena sekarang ini ada pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa pengaruhnya bagi orang-orang Kristen, tetapi ajarannya adalah ajaran yang menyesatkan. Dan itu sudah bagian dari apa yang dikatakan dalam Alkitab. Tetapi sebagai hamba Tuhan di sini, saya sampaikan kepada saudara, ambillah bagian di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mengajar Alkitab dengan benar, dan jangan sama sekali berpartisipasi
di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan umat Tuhan itu dengan ajaran-ajaran yang tidak berdasar kepada Alkitab. Nah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan dari Wahyu pasal 8. Malapetaka demi malapetaka yang maha dahsyat akan terjadi di atas muka bumi. Tetapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan, itu bukan bagian kami, karena kami akan diluputkan Tuhan bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Karena itu Bapak tolong kami supaya pada masa ini kami dengan setia berbakti kepada Tuhan, dengan tekun dan dengan sepenuh hati mau mengiring Engkau. Karena kami tahu akhir daripada pengiringan kami kepadamu adalah lama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pak Amin. Frans. Terima kasih Bapak Daniel yang telah membawakan renungan bagi kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-8. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menaikkan lagi satu pujian dengan sebuah lagu. Kami persilakan. Setelah live ini, kami akan membawakan doa-doa bagi Bapak Ibu yang berada di channel YouTube yang ingin menaikkan doa syafaat bersama-sama kami. Bisa bergabung di Zoom meeting Sema Adonai untuk kita sama-sama berdoa. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan memperoleh berkat dari Tuhan dan doa berkat akan dibawa Bapak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah yang penuh dengan berkat bagi kami. Bukan saja berkat udara yang segar, tetapi firman Tuhan sudah kami nikmati bersama-sama melalui renungan pada pagi ini. Dan kiranya dengan ini ya Tuhan, kami dapat semakin hati-hati menata langkah kehidupan kami, supaya kami dapat diluputkan dari malapetaka yang akan dicurahkan Tuhan ke atas muka bumi ini. Terima kasih untuk Sema Adonai yang Tuhan hadirkan untuk menjadi tempat di mana kami bisa bersekutu bersama-sama dan juga menjadi alat untuk kami dapat pakai menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Karena itu pakai channel ini dan pakai semua orang yang terlibat di dalamnya, supaya mereka semua dengan sehati, dengan tujuan yang sama, melayani Tuhan dan membaktikan talenta karunia yang mereka miliki untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kepada tugas aktivitas rutin kami setiap hari. Tolong ya Tuhan, supaya semua yang kami kerjakan berhasil, dan dengan itu nama-Mu kami puji, kami permuliakan. Kami akhiri persekutuan Coffee Morning bersama Yesus hari ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah yang besar dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri persekutuan kami pada pagi ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, Pak Frans, terima kasih, puji-pujiannya sangat indah, luar biasa. Amin.
maaf ya, connection. Baiklah.